Berbicara tentang etika, mungkin kita akan berbicara tentang norma dan peraturan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah tidak bahwasanya bisnis juga memiliki etika? Berikut saya akan menjelaskan mengenai tentang etika bisnis dan beberapa perusahaan yang melanggar etika bisnis. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan coba membahas dan mengkaji mengenai 3 perusahaan yang melanggar etika bisnis untuk memenuhi tugas luasan. Halo, perkenalkan, nama saya Vincent F. Namaban dengan NIM 211010155 STK Persatria Medan dengan dosen pengampu Ibu Desma Mariati SPD MPC. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan. Etika juga dapat didefinisikan sebagai nilai yang berhubungan dengan akhlak individu yang berkaitan dengan benar atau salahnya. Sedangkan etika bisnis ialah seperangkat norma dan nilai-nilai secara umum yang perlu ditetapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan 3 perusahaan yang melanggar etika bisnis. Yang pertama Asabri, yang kedua Megasari Makmur dalam produknya yang hit, dan yang ketiga adalah Garuda Indonesia. PT Asabri adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS yang bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, PT Asabri juga bergerak pada tabungan hari tua atau biasa yang disebut dengan THT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, serta jaminan kematian atau JKM, dan pensiun lainnya. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Asabri yaitu penyalahgunaan data yang mencapai kerugian 410 miliar pada tahun 1995 sampai 1997 dan terkuak atau dinyatakan bersalah pada tahun 2008. Penyalahgunaan dana yang dilakukan PT Asabri adalah penyalahgunaan uang iuran dari para peserta yang dialokasikan pada instrumen atau produk investasi yang tidak semestinya. Seakan tidak bersalah dengan kasus yang dilakukan pada tahun 2008, beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2020, penyalahgunaan yang dilakukan oleh PT Asabri pada dana iuran terulang kembali. Diketahui pada tahun 2012 hingga 2019, pejabat PT Asabri menjalani kesepakatan dengan pihak dari luar perusahaan. Pejabat PT Asabri sepakat melakukan investasi dalam bentuk reksadana hingga saham. Namun tidak semua mengalami keuntungan, justru mengalami kerugian. Diketahui kerugian negara akibat dari tindakan pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Asabri mencapai 22,7 triliun rupiah. Kasus tindak pidana korupsi Asabri berawal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD berbicara soal adanya dugaan korupsi Asabri pada tahun 2010. Kecurigaan terus berlangsung sampai 8 Februari 2021. Hal ini terbukti bahwa Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Saat ini kerugian yang ditaksir sekitar 23,7 triliun, di mana lebih besar daripada kasus Jiwasraya yaitu hanya 16,81 triliun rupiah. Setelah adanya hasil audit BPK, PT Asabri di bawah Direktur Utama yang baru, Letnan Jerry Purnawan Sony Wijaya pada 3 Juni 2016 menyurati Wiracipta agar persekotan sebesar 802 miliar itu dikembalikan. Asabri juga menambahkan kewajiban bunga berjalan sebesar 7% per tahun, jauh di bawah bunga pinjaman bank konvensional, terhitung dari 14 Januari 2016 selama 3 tahun. Ditambah bunga, kewajiban Wirausaha mencapai 832 miliar. Beni menyanggupi tetapi mengajukan skema perluasan sendiri. Beni hanya mengabulkan tunai sebesar 100 miliar. Sisanya dipenuhi dalam bentuk aset capling, siap bangun di Serpong, Kencang yang dikembangkan Blesto Terang Jaya yang juga anak usaha Hansoy. Pada 8 September 2015, Beni Tonjorso-Putro, pemilik Hanson International, menyurati Direktur Utama Asabri saat itu, yaitu Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawiraman Adam Damri, untuk menawarkan pemilikan 18% saham PT Harvest Time yang dimiliki oleh anak usaha Hanson yang lain, yaitu PT Wirna Cipta Senstarya senilai 1,2 triliun. Masalahnya muncul karena Wincipta tidak pernah meminta
Pada tahun 2017, penetapan dana Asabri di portofolio saham mencapai 5,34 triliun dan reksadana sekitar 335 triliun. Sisa investasi mereka di deposit yang paling liquid ketika dibutuhkan tinggal 2,2 triliun. Belum ada informasi terbaru tentang sebuah investasi Asabri karena tidak ada publikasi laporan keuangan dari perusahaan sejak tahun 2018. Dalam audit BPK, Asabri diketahui membeli saham dari beberapa perusahaan, di mana perusahaan bodong yang berkisar 802 miliar, kemudian PT Eruke Prima Jakarta Tbk sebesar 209 miliar, kemudian PT Sugi Energi Tbk sebesar 452 miliar, kemudian non blue chip senilai 1,62 triliun sebelum dibeli dengan harga 987 miliar ke rekan dana afiliasi yang diduga bertujuan untuk mengambil keuntungan akhir tahun. Selain itu, BPK menyoroti pembelian ribuan Kepling tanpa sertifikat senilai 732 miliar rupiah. Dapat kita simpulkan bahwa PT Asabri terbukti secara sah dan melanggar etika bisnis, di mana melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Akibat perbuatan para terdakwa, PT Asabri Persero mengalami kerugian senilai 22,7 triliun dan para terdakwa juga mendapatkan hukuman pidana penjara 10 tahun, bahkan ada yang seumur hidup dan wajib membayar denda dan uang pengganti. Kasus pelanggaran etika bisnis yang kedua yaitu adalah PT Megasari Makmur dengan produknya iHit. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Makmur Sari juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenal dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain itu, HIT juga mengeksplor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Floxur dan Dichlorphos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. HIT yang promosinya sebagai obat nyamuk ampuh dan murah ternyata memiliki banyak sekali zat-zat yang berbahaya karena bukan hanya menggunakan Floxur tetapi juga Dichlorphos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Hal ini menyatakan bahwa obat anti nyamuk ini melanggar etika dalam berbisnis karena dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang baik dari gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Akibat dari pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur, mereka mendapatkan pasal 4 hak konsumen ayat 1, di mana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. PT Megasari kena ayat 3 karena tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat yang berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. Akan tetapi, PT Mekarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk kit tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk kit tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. Penyelesaian masalah dari PT Mekarsari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk hit yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk hit aerosol
baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Heat Aerosol telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan heat aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga, tertulis pada RI 2543-9-2006-S. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin dan menyetujui pendistribusinya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Ketiga dalam pelanggaran etika bisnis yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan penerbangan full service terbaik dari Garuda Indonesia daripada maskapai flag carrier Indonesia lainnya. Saat ini PT Garuda telah melayani 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu mereka tidak jujur terhadap laporan keuangan. Orientasi Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahun per 30 Desember 2018. OJK mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar dari etika bisnis. Di mana dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia tidak melakukan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang Pasar Modal, yang dimana laporan keuangannya harus terperinci dan harus di Pemkam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari pelanggaran tersebut, PT Garuda dinyatakan tidak terinvestasi standar keuangan akuntansi yang ada di Indonesia, yaitu ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan, dan juga PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan pihak terkait layanannya, sanksi yang dijatuhkan OJK pada PT Garuda Indonesia berupa: yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan data kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018, melakukan public exposure atas perbaikan dan penyajian kembali LPK per 31 Desember 2018, di mana paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi atas pelanggaran yang telah dijelaskan penulisan di atas. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada KAPA Tanubura Sutanto Fahim Bambang dan rekan atau member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengadilan mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13-POJK.03-2017 JO. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29-POJK.04-2016 tentang laporan tahunan emitted atau perusahaan publik. Sanksi berupa denda kepada masing-masing direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan BEM-PEM nomor 7G2 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, BIN resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Tbk atas kasus klaim laporan keuangan perseroan terbatas yang dipolemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda 250 juta rupiah dengan restatement atau perbaikan laporan perusahaan dan paling lambat 26 Juli 2019. Setelah sanksi yang sudah diberikan OJK kepada PT Garuda Indonesia, dengan ini OJK menyatakan penyelesaian masalah dengan memberikan beberapa opsi. Yang pertama dilakukan adalah melakukan negosiasi dan lensor pesawat. Yang kedua melakukan restrukturisasi usaha utang terhadap badan usaha milik negara serta mitra usaha lainnya. Dan yang ketiga adalah negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Semua dilakukan mempertimbangkan kondisi kerja keuangan perusahaan, dan pada saat ini PT Garuda Indonesia sudah dijatuhi hukuman dan terbukti bersalah.